Jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel gue. Wah, Kali ini gue udah bersama salah satu temen gue yang sekarang sudah sukses di organisasinya ya. sukses. Sudah menjadi ketua umum ya. Yuk, silakan perkenalkan. Oke, ini mungkin sebelumnya ya, Mas Ditya ini kayak agak cukup berlebihan gitu ya. Sebenarnya singkat cerita nih, Ditya ini teman SMP gue. Dia memang satu SMP sama gue dan kita sekelas 2 tahun. Di kelas SMP kelas 1 sama SMP kelas 3. Gue kelas 2 tahun sama dia gitu kan. Dan kebetulan sebenarnya karena memang SMP kita deket ya, rumah kita otomatis sebenarnya nggak begitu jauh ya, Dit ya. Iya. Rumah kita deket. BTW rumah lo masih di Mahkota kan? Udah pindah gue. Masih kan masih. Udah pindah gue. Wis, pindah ke mana lo? Cirebon gue. Pindah di mana lo? Cirebon. Hah? Cirebon. Oh, lu di Cirebon. Dari kapan? Sejak kapan? Lulus SMA gue langsung ke Cirebon. Oh, lu lulus SMA lu di Cirebon. Iya. Oh, oke. Oke, sebenarnya itu sih sebenarnya gue sama Ditya satu SMP sebenarnya. Dan juga lu SMA kan juga SMA ini kan, SMA Pilar itu kan? Dekat juga betul. sini. Betul. Iya kan? Nah, dekat kan itu. Iya. Daerah apa? Daerah Cibubur ya, dekat Cibubur. Iya. Iya, sebelumnya perkenalan nih. Gue Mak Reza Surya Putra. Mungkin agak belibet denger nama gue, tapi ya panggil aja Reza gitu ya. Reza. Ya, gue belum punya gelar karena gue belum sarjana gitu lah. Memang karena gue seorang mahasiswa ya. Tapi sudah sukses di organisasi. Terus belajar ya. Aduh. Sukses tuh berlebihan ya Mas Dita. Saya malu loh ini dibilang sukses. Saya ini pembelajar. Saya ini pembelajar gitu maksudnya. Saya masih banyak kekurangan daripada yang lainnya gitu maksudnya. Mungkin Mas Dita ini mungkin ya kategori sukses mungkin ya. Enggak. Ngikutin aja sih. Ya mungkin ya sebelumnya betul tadi Mas Dita bilang juga gue ini ketua MPM. Kalau di BTW gue kuliah di UPN Jakarta, UPN Veteran Jakarta. Nah, jadi kalau di organisasi kemahasiswaan itu ada 2 tuh. Yang satu eksekutifnya, yang satu legislatifnya. Nah, eksekutif itu biasanya kita kenal BEM, biasanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, gue DPR-nya, betul, gue di MPR. MPM nyebut ya kalau di UPN, betul. Nah, legislatif aja lah ya. Kita sebut legislatifnya aja. Iya. Oke. Ya, itu aja lah perkenalan mah. Oke. Lu kan sekarang menjadi salah satu ketua Ormawa ya. Nah, di sini gue mau ya, menarik nih, sebagai ketua Ormawa pasti lu selalu melihat dan mengkoreksi kebijakan pemerintah dan pergerakan mahasiswa di masa pandemi ini, salah satunya. Ya. Seperti itu. Gue ulas lagi, COVID-19 ini mewabah mulai pada bulan akhir Februari atau awal Maret ya. Pertamanya COVID-19 yang seperti kita ketahui kan itu hanya satu orang yang terkena, terus kemudian menyebar, kemudian pada saat menyebar dan sudah bisa dibilang sebagai kebencanaan, akhirnya semua sektor dan lini dalam pekerjaan itu semua ditutup, dan salah satunya yang terkena dampaknya adalah perkuliahan. Dan akhirnya dalam perkuliahan itu membuat mahasiswa dalam berkarya itu kurang lancar, kemudian dalam membuat dirinya itu untuk berkembang itu kurang lancar. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada saudara Mak Reza Surya Putra, bagaimana pendapat Anda dan penglihatan Anda tentang pergerakan mahasiswa di masa pandemi COVID-19 ini? Oke, ya. Jadi mungkin izin masuk kali ya, Mas Dita ya. Saya giliran ya. Ya, mungkin ringkas. Mungkin di sini sih gini, kalau dibilang pergerakan mahasiswa itu lebih begini. Saat pertama kali pemerintah memberikan kebijakan
kan, bahwa wah kalau di mahasiswa nyebutnya PJJ ya, pembelajaran jarak jauh gitu kan di mahasiswa. Kalau Daring mungkin lah, orang kerja kuliah kan work online. from home, Kuliah online. kuliah online dari gitu kan. Saat kebijakan hal itu sudah diperintahkan kepada pihak-pihak akademisi, pihak akademik khususnya mungkin di pendidikan tinggi yaitu di kampus, mungkin dari kita mahasiswa berpikir banyak sekali cabang. Kita memikirin banyak hal. Karena kita memikirin banyak tentang kebijakan pemerintah, kita juga mikirin kebijakan rektor kita sendiri. Kita juga memikirkan kebijakan dari aturan daerah kita masing-masing, karena jelas daerah Jawa Barat, Jawa Timur memiliki kebijakan berbeda dalam menangani COVID-19 ini, gitu kan. Iya. Artinya mahasiswa ini benar-benar langsung membagi otaknya, bagaimana kita mengkritisi satu persatu dengan rapi, satu persatu dengan baik, agar semuanya bisa tersampaikan. Nah, jadi step-nya dari mahasiswa kita melangkah dari yang paling rendah, yaitu kita tingkatan di kampus, yaitu kebijakan dari rektor sendiri mengenai COVID-19 ini. Nah, jadi yang kami lakukan memang pertama kali dari mahasiswa ini di pandemi COVID-19 ini adalah kita di masing-masing kampus terlebih dahulu, di mana saya berkuliah, yaitu khususnya mungkin begini. Mungkin ini agak mengkritisi sedikit ya, ini menurut saya hal ini terjadi di seluruh kampus yang ada di Indonesia. Apa karena begini? Kita kuliah online itu sejak bulan Maret ya, rata-rata mungkin di Maret ya. Mungkin Jabodetabek Jawa Barat itu Maret. Di Maret kita mulai kuliah online. Artinya Maret itu tidak hampir setengahnya dari semester ini. Dari semester pertama di tahun 2020 ini. Sedangkan teman-teman ya, UKT kuliah, uang kuliah tunggal. Itu uang yang kita bayarkan SPP lah. SPP kita itu untuk 1 semester, teman-teman semua. SPP untuk 1 semester. Nah, komponen di dalam UKT itu ada apa aja? Ada pembelajaran dosen, pasti loh, pengajar ya. Dan yang paling penting adalah fasilitas. Nah, ini yang kita pertanyakan nomor 2 ini. Fasilitas tidak kita dapatkan. Jelas, kita tidak bisa menuntut mungkin tiba-tiba lab komputer bisa ada di rumah kita masing-masing, jelas. Kita nggak bisa menuntut hal tersebut. Gitu kan. Tetapi hal inilah yang dikritisi oleh mahasiswa di tingkat universitas adalah poin nomor 2, fasilitas benar-benar tidak digunakan. Lab kah? Mungkin kalau yang komputer ataupun kedokteran ataupun kesehatan kan sangat butuh lab, ya kan? Itu tidak digunakan, fasilitas-fasilitas kampus, kelas, dan lain sebagainya tidak kita gunakan, gitu kan. Nah, hal itu membuat kita berpikir bahwa ada sebagian hak kita yang tidak kita dapatkan. Tetapi kewajiban kita membayar UKT itu secara penuh. Itu ada tidak balance di sana, Mas Ditya. Kita melihat teman-teman mahasiswa. Nah, maka dari itu di tingkat universitas yang dilakukan oleh mahasiswa adalah menuntut hal tersebut. Artinya sih lebih menanyai ke arah rektorat, bagaimana tentang hak kami dan bagaimana tentang kewajiban mereka yang menjalankannya kepada kami. Gitu. Makanya ada beberapa kampus yang membuat kebijakan, salah satu mungkin di UPN, tapi di kampus lain juga rata-rata demikian, memberikan kuota gratis kepada mahasiswanya. Kalau di kampusnya sendiri, 1 bulan diberi kuota yang seharga 60.000. 1 bulan seharga 60.000. Mungkin ini boleh nyebut provider di sini ya? Merek boleh ya nyebut merek ya? Boleh. Ya, boleh. Oke. Jadi kalau di kampus UPN sendiri ini khususnya hanya ada 4 provider yang diberikan untuk kuota. Itu ada Telkomsel, Smartfren, XL, sama Indosat. Hanya 4 itu. Masing-masing itu diberi setiap bulannya. Paket seharga 60.000 tergantung providernya. Nah, hal itu karena mereka menilai memang tidak semua mahasiswa punya wifi di rumah. Jelas, gitu maksudnya. Ya, hanya beberapa orang lah pasti yang punya wifi. Yang nggak punya wifi gimana kuliahnya? Sedangkan kuliahnya online terus. Kuliahnya kayak begini kita nih, daring begini terus gitu kan. Deres ini kuota, Mas, ya kan? Deres banget gitu kan. Nah, makanya kampus memberikan kebijakan hal tersebut. Tetapi lagi-lagi, karena nominalnya tersebut 60.000 ya, itu mahasiswa menilai bahwa tetap tidak setara dengan UKT yang dikeluarkan, uangnya dikeluarkan. Betul. Sekalipun 60.000 dikali 6, 60.000 dikali 6 itu cuma 360.000. Mohon maaf Mas Dita, kalau di kampus saya UKT itu tertinggi non kedokteran ya, kedokteran kan memang beda lah ceritanya kan ya. Non-kedokteran itu rata-rata di angka 10 jutaan tertinggi itu. Walaupun sih kampus negeri jatuhnya, 10 jutaan itu tinggi loh, itu 10 jutaan. Nah, bayangkan sendiri, 10 juta UKT gitu kan, ada pandemi, tahu-tahu dikasih promo tuh.
iya 60.000 tiap bulan gitu kan. Kayak tetap nggak berarti lah bagi kita gitu kan. Iya, Nah, iya. terlebih tuntutan dari mahasiswa itu bukan hanya sekedar kayak minta duitnya balik dong, ayo duit balik. Enggak, bukan hanya gitu. Tapi begini, perlu diketahui ya, Mas Ditya ya, mungkin teman-teman juga, bahwa mohon maaf nih kalau saya katakan gini, tidak semua orang tua di kondisi pandemi ini beruntung, gitu lah. Mungkin yang kerja kantoran dan kantornya pun masih berjaya berdiri dengan sangat oke, dia masih bekerja dengan baik. Tapi mohon maaf, ada satu dua teman-teman kita yang mungkin di PHK, ada teman-teman kita yang satu dua orang tuanya itu Terdampak. usahanya bangkrut, gitu kan. Artinya betul, terdampak, betul. Artinya sebagai anaknya, misal saya sebagai anaknya mahasiswa, dan kita tahu bahwa UKT kita seangka segitu, gitu ya, angka segitu, terus kemudian kita melihat kondisi ekonomi keluarga seperti ini, masa iya sih saya diem? Masa iya kita diem aja? Iya. Nggak mungkin. Pasti kita akan mencari hal gimana ada hak yang memang bisa saya penuhi. Itu saya melihat dari kampus. Ada hal-hal yang tidak saya gunakan di kampus, harusnya duitnya bisa kembali. Atau mungkin trennya disebut diskon UKT, gitu. Atau Diskon. pengembalian UKT. Nah, kalau cashback UKT, mungkin itu terkesan sulit. Karena kita kalau bayar UKT kan setiap semester, awal semester, berarti per Januari kemarin kita bayar, gitu kan. Nah, banyak yang berharap adalah nanti di semester berikutnya, mungkin Iya, bagi yang bukan tingkat akhir ya, mahasiswa iya. bukan tingkat akhir yang bukan lulus, adalah didiskon katanya. Ya, Pemotongan. didiskon walaupun tidak pemotongan, betul, walaupun dari mahasiswa tidak mengatakan diskonnya harus segini-segini, belum sampai sana, tapi di kita di mahasiswa masih membicarakan diskon UKT dong, itu aja dulu, betul Iya. maksudnya. Kebijakannya Mau ada ya. 5%, 10% Iya. ceritanya gitu maksudnya. Betul, kita butuh kebijakannya dulu, ada lampu hijau, sedikit lampu kuning lah setidaknya, lampu kuning, ya kan, kalau memang ada pemotongan UKT, baru kita masuk untuk diskusi. Kita hitung-hitungan baiknya gitu kan, kita hitung-hitungan. Tapi untuk sampai saat ini lampu masih merah terus gitu dari pihak rektorat. Ya pastinya rektorat kalau kita tuntut dia akan terus sorry, dia akan terus meneruskan apa yang dikatakan oleh Oleh rektorat sendiri. dari Kemendikbud gitu kan. Karena memang kalau pendidikan tinggi sekarang kan dipegang sama Kemendikbud gitu kan. Iya. Jadi rektorat sendiri, ya ini udah kebijakan dari Kemendikbud gitu. Dan dari Kemendikbud pun juga, ya mungkin kalau Mas Ditya tahu sekarang lagi banyak tagar, lagi banyak lagi banyak hashtag yang tentang masalah Pak Nadiem kemana gitu, Oh Kemendikbud ya. kemana gitu. Iya. Ya, banyaknya saya kurang lebih gitu. Artinya ini pro kontra lah teman-teman. Ini semua pro kontra. Kita hanya memberikan point of view sudut pandang dari kita-kita aja gitu kan. Selaku mahasiswa, selaku implementasi yang memang dibawahnya dari Kemendikbud itu gitu kan. Iya. Ya kita melihat memang ini akan suatu hal yang sangat sulit. Misal Mas Dita mahasiswa, Mas Dita ini satu orang, kebutuhannya memang orang tua terdampak corona gitu ya, pekerjaan mungkin PHK misal ya gitu, terus ya udah ekonomi keluarga sulit, Mas Ditya pengen ke arah pihak rektorat dari universitas Mas gitu ya misalnya, dari pihak universitas bilang ini udah kebijakan Kemendikbud gitu. Nah Mas Ditya sendiri nggak berdaya gitu maksudnya. Mas Ditya sendiri satu orang ini nggak akan berdaya melawan Kemendikbud, jelas bahkan melawan rektorat aja belum tentu satu orang mahasiswa bisa gitu. Maka dari itu teman-teman di sini, teman-teman dari Ormawa ya khususnya di sini memang lagi berjuang untuk mengajak teman-teman yang memang sekiranya membutuhkan. Ini masih di tingkat universitas ya Mas ya tadi ya. Mengajak teman-teman yang sekiranya membutuhkan bantuan ini. Makanya banyak-banyak kampus sekarang lagi penyebaran G-form, kuesioner, mengenai data-data mereka sendiri, dari kampus-kampus sendiri memang siapa yang membutuhkan. Bahkan pahitnya seperti ini, banyak mahasiswa di Jakarta yang memang asal rantau, mungkin dari Padang, dari Sumatera, Kalimantan, Papua mungkin gitu, dan dia tidak bisa pulang. Dari Maret kemarin, jujur-jujuran aja, banyak yang ngeluh dari bulan Maret sampai sekarang di rumah terus gitu. Bayangin dia dari bulan Maret sampai sekarang di kosan terus, gitu kan. Artinya memang banyak sekali memang. Artinya betul sih, kita memang harus melihat meratapi pandemi ini memang sebagai kasus nasional, gitu. Betul gitu. Tetapi kalau tidak ke arah pemerintah pun pengambil kebijakan di negara ini, kita harus menuntut ke siapa lagi? Ya Mas ya.
kita nggak mungkin nuntut ke tetangga, nggak mungkin kita ngemis-ngemis ke tetangga, pasti kita mengemis kepada yang memang membuat kebijakan, yaitu pemerintah, gitu Iya. kan. Artinya pemerintah pun juga jangan salah paham, pemerintah menganggap, ya rakyat kok rewel banget, rakyat banyak mintanya, enggak begitu. Ini lebih masalah Anda posisinya di mana, saya di mana gitu loh. Saya masyarakat menuntut ke arah pemerintah, suatu hal yang Iya. wajar kayak gitu maksudnya. Iya. Jadi jangan salah paham gitu. Pemerintah juga jangan baper kasarnya gitu ya. Pemerintah Iya. jangan baper, tahu situasional aja gitu kan. Nah, Mm. untuk di tingkat universitas ini itulah yang teman-teman sekarang masih lakukan gitu. Tapi lagi-lagi terpentok ke arah Kemendikbud. Makanya mungkin kalau Mas Ditya tahu, saya sendiri walaupun saya legislatif, tapi saya juga sebelumnya itu mantan BEM. Saya mantan BEM fakultas, tapi saya mantan BEM fakultas, jadi saya cukup mengikuti BEM SI, mungkin kalau Ditya tahu, BEM seluruh Indonesia ya, salah satunya. Dia mulai menyerukan seruan media sosial, ya, seruan media sosial yang memang menanyai seperti Bapak Nadiem kemana atau Kemendikbud kemana. Nah, artinya memang sudah mulai aspirasi universitas ini mulai kebentuk, masing-masing universitas sudah mulai kebentuk, tersalurkanlah ke arah yang sifatnya lebih nasional gitu maksudnya. Nah, barulah itu hal tersebut mungkin salah satu di BMSI ya, salah satunya ini ya, banyak organisasi ya, di luar itu yang selain BMSI ada banyak, itu memang sudah mengumpulkan dan akhirnya siap untuk menyampaikan ke arah tingkat nasional, yaitu Kemendikbud khususnya gitu. Jadi sekarang ini untuk di tahap universitas masih seperti itu. Nah, lalu yang kedua, Mas Ditya, kalau kita sebagai mahasiswa melihat ke arah pemerintah, Oke, dari mahasiswa ngeliatnya ke arah pemerintah, kita udah ngeliat luar nih, luar dari kampus gitu ya. Kita ngeliat dari luar kampus. Nah, hal ini kita akan sama seperti masyarakat umum gitu kan. Mungkin kalau bapak-bapak atau teman-teman yang lain yang bukan non mahasiswa, ya mungkin tidak begitu paham tentang di dalam mahasiswa itu impact pandemi tadi itu seperti apa gitu. Tapi kalau pas kita sebagai mahasiswa tapi ke arah masyarakat umum, dah kita menyatu semua sebagai warga negara Indonesia, ya kan. Dan menyatu semua. Nah, disinilah memang banyak kebijakan-kebijakan dari jujur sebenarnya kebijakan dari pemerintah yang memang sudah sangat baik. Dari pemerintah pusat ya, khususnya dari pemerintah pusat dari atas ya. Mungkin dari Bapak Presiden kita sendiri sudah memberikan banyak arahan-arahan yang baik. Mungkin salah satu kebijakan itu memang Bapak Jokowi itu memerintahkan para gubernur, para wali kota, bupati atau daerah itu memang segera memangkas apa ya semacam itu APBN lah, memangkas APBN mereka untuk menangani COVID ini. Segera pangkas, segera atur uang, reschedule lagi jadwal dan lain sebagainya untuk masalah COVID ini. Itu sudah terjelas, sudah tergambarkan dari arah pusat. Tapi lagi-lagi gitu, mohon maaf lagi-lagi gitu maksudnya. Implementasinya itu sangat kurang di daerah, sangat kurang. Mungkin gini ibaratnya dari Bapak Jokowi merintahin A ke arah gubernur. Anggapnya A minus. Wah, udah agak miss tuh. Gubernur nyampein ke wali kota jadi B. Wali kota nyampein ke arah kecamatan jadi C. Nah itu terus berubah. Kualitasnya terus berubah. Itu memang menurut saya sangat disayangkan bahwa memang arahan-arahan kebijakan dari pusat yang memang selalu kita dengar di TV ya, Mas Dita ya. Sering kita didengar Menteri A berbicara segini, Menteri B berbicara segini, Bapak Jokowi ataupun Wakil Presiden pun berbicara demikian gitu. Itu kita mendengar, oh sangat baik, rancangan yang sangat bagus gitu. Tapi kenapa implementasinya sampai di kita masyarakat, kok kayak apa ya, kayak nggak ada apa-apa yang nggak sesuai gitu. Kok kayak nggak sesuai? Dan kita lagi-lagi bingung. Karena dengan panjangnya birokrasi itu dari presiden, mungkin ke menteri ke gubernur, dan lain sebagainya. Akhirnya kita, banyak birokrasi itu, kita juga bingung. Ini kesalahannya di mana nih? Gitu. Kesalahannya apakah pas di tingkat gubernur saya salah atau di tingkat wali kotanya salah gitu, kita nggak tahu gitu. Nah, tapi lagi-lagi kita juga tidak bisa mengembalikan ke arah pusat dengan menyalahi pusat bahwa pusat kurang tegas nih, pusat kurang memberikan arahan ke bawahnya nih gitu kan. Nah, artinya memang segala kemungkinan bisa terjadi Mas Dito, memang tergantung sudut pandang gitu. Mungkin kalau dari saya memandangnya bahwa saya percaya dari pemerintah pusat pun sudah merencanakan baik, tapi lagi-lagi implementasi ke bawahnya yang berubah. Karena kenapa bisa berubah? Karena memang tergantung daerah dan juga tergantung APBN mungkin. Jadi memang pas udah nyampe di daerah masing-masing kota ataupun provinsi itu memang ada situasional rancangan yang berubah dari pusat gitu mungkin karena memang pasti berbeda lah setiap Jawa Barat ataupun Jawa Timur kebutuhannya secara umumnya gitu kan ataupun jumlah yang terdampak COVID ya kan pasti berbeda gitu kan. Nah, jadi memang yang dari kita mahasiswa pun berpikiran sama dengan masyarakat umum,
bagaimana kita bisa membantu hal ini bagi yang bisa membantu. Kedua, bagaimana kita bisa keluar dari ini bagi yang terdampak. Itu dua hal yang harus saling kolaborasi, yang harus saling kerjasama. Gitu maksudnya. Yang bisa bantu-bantu, yang minta bantuan, gitu maksudnya. Jangan yang minta bantuan diem, yang bisa bantu juga diem, gitu maksudnya. Ini suatu hal yang salah, terus dua-duanya hanya mengandalkan pemerintah. Yang bisa bantu andalin pemerintah, yang nggak bisa bantu juga, ya nunggu aja dari pemerintah, gitu kan. Ya, artinya memang kita semua tuh harus saling komunikasi lah, gitu kan. Kita semua, banyak platform loh, banyak platform yang memang bisa memberikan hal tersebut. Mungkin saya bisa katakan, saat ini mungkin banyak badan-badan LSM baru gitu ya, memang khusus untuk COVID ini gitu kan, penanggulangan baru gitu. Bahkan positifnya adalah banyak yang sifat-sifatnya itu personal atau pribadi. Mungkin teman-teman tahu ada yang tiba-tiba naik mobil ngasih ke orang-orang di pinggir jalan gitu kan, banyak sekali itu yang kayak gitu kan. Itu ada cukup banyak. Jadi memang hal itulah yang memang dibutuhkan sama Indonesia saat ini gitu, maksudnya saling bantu. Nah, itu sisi kedua. Lalu yang sisi ketiga adalah, terakhir Mas, ada lagi nih, satu lagi nih. Dari mahasiswa melihat bukan ke arah masing-masing universitas, bukan ke arah pemerintah, tapi ada satu lagi, yaitu ke arah tenaga medis. Oh, tenaga medis. Mahasiswa, tuh, lihat tenaga medis. Tenaga medis dulu, Mas. Kita lihat ke tenaga medis. Saat kita melihat ke tenaga medis gitu, bahwa dari mahasiswa ini pun melihat bahwa memang banyak hal-hal orang yang jujur aja di Indonesia itu memang apa ya, orangnya tuh bandel-bandel gitu ya memang ya. Yeah. Kita tuh memang percaya dirinya tuh tinggi gitu. Ya percaya diri kita tuh tinggi bahwa ke Indomaret doang nggak mungkin kena gue, ya nggak sih? Ya ke Alfamart doang nggak mungkin kena gue, gitu kan? Iya. Ya kan? Iya. Percayaan diri kita tinggi, itu positifnya itu loh. Indonesia tuh percaya dirinya tinggi. Kita lihat sisi positifnya gitu. Tapi itu negatifnya kita tidak tahu sebenarnya apa yang kita hadapi. Kita tidak tahu tuh apa yang sedang kita lawan saat ini, yaitu COVID-19 gitu maksudnya. Bukan melawan seorang semut, bukan melawan seekor semut ya. Iya, bukan. Kita bukan melawan sesuatu. Iya. Kita bukan melawan sesuatu yang memang apa ya? Ya semudah begini. Membalikan telapak tangan enggak gitu maksudnya. Aduh, ini memang itulah orang Indonesia itu percaya dirinya tinggi, luar biasa memang. Itu jadi mahasiswa memang cukup meratapi, makanya banyak seruan juga yang dibantu oleh mahasiswa adalah di rumah aja gitu maksudnya. Mungkin seruan itu kita tahu semua. Kita semua orang se-Indonesia tahu seruan itu. Apakah kita benar-benar melaksanakan hal tersebut? Belum tentu. Karena lagi-lagi seruan itu bagi orang Indonesia itu ya lewat belakang aja. Ya seruan aja. Masuk telinga kanan, kita tetap lagi-lagi menjunjung, betul, kita lagi-lagi menjunjung tinggi kepercayaan diri tadi gitu. Selalu itu yang kita gunakan gitu ya. Jadi memang kita cukup sedih sebagai tingkat mahasiswa pun melihat dari rekan-rekan kita di tenaga medis. Maka dari itu yang bersangkutan, artinya bersangkutan itu mahasiswa yang memang kuliahnya itu ngambil studinya adalah di bidang kesehatan, khususnya mungkin semacam bidan, kesehatan masyarakat, ataupun kedokteran. Itu memang banyak ikut volunteer kepada LSM untuk membantu tenaga medis gitu loh. Dari segi call center, yang paling bawah mungkin segi humas, dan sebagainya. Artinya apapun bisa membantu untuk COVID-19 ini gitu. Jadi memang dari mahasiswa ikut serta membantu di sana, tapi memang berkaitan. Kalau saya sendiri gitu, maksudnya usai ikut dari call center COVID-19, ada yang nanya, anak saya gejalanya A, B, C, dan lain sebagainya. Saya bukan anak kedokteran, saya bisa salah diagnosis nanti gitu. Maka dari itu mungkin yang dibutuhkan adalah mahasiswa yang memang mengambil jurusan khususnya di inilah kesehatan. Itu sih Mas Ditya mungkin dari sudut pandang mahasiswa tadi. Iya. Oke, saya masuk ya sekarang ya. Oke. Boleh, silakan. Tadi Anda membahas tiga sisi ya. Yang pertama mahasiswa, yang kedua pemerintah, yang ketiga masyarakat. Yang pertama rektorat ya, kampus, kebijakan kampus. Yang pertama, betul. Saya ngerasa universitas sekali, lah. Iya, saya ngerasa sekali kebijakan kampus seperti apa. Kalau boleh sharing, kebijakan di kampus saya itu
melakukan subsidi. Sharing dong kampus apa gitu dong Mas. Ya, oke. Kampus saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, oke. Saya juga kebetulan anggota peradilan semu juga. Nah, waduh, anak saya jangan nih. Saya melihat kebijakan di kampus saya itu sangat-sangat minim sekali, sangat-sangat minim sekali bisa dibilang. Karena apa? Yang pertama, ada dua yang saya khawatirkan. Yang pertama tentang kebijakan tentang moneter ya. Yang kedua kebijakan tentang nilai. Walaupun nilai kita harus selalu belajar ya. Tetapi kan pertama dari bidang moneter dulu. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Reza juga. Rektorat tuh harus melihat ke bawah. Bagaimana sih kondisi mahasiswa yang sedang alami ini? Jangan hanya menunggu dari kebijakan pemerintah, tapi rektorat yang menyampaikan saran ke pemerintah adalah bagaimana keadaan mahasiswa sekarang ini. Kalau menurut saya. Terus yang kedua yang tadi yang saya bilang tentang nilai. Oke, nilai itu masalah pribadi, harus belajar. Tetapi kan banyak yang pribadi yang mengeluh jika melewati media online ini banyak sekali materi-materi yang kurang masuk. Saya berharap kepada dosen-dosen seluruh Indonesia, ayolah kita janganlah pelit nilai, atau bisa dibilang jangan menjadi dosen yang killer lah kalau kata orang-orang sekarang. Itu masalahnya kenapa? Kita sama-sama sedang meratapi pandemi COVID-19 ini. Tetapi kenapa kalau misalkan ini sampai terjadi, misalkan nilai ada nilai yang kurang atau misalkan ini, ya tolong maklumilah, karena banyak di sekeliling kita mahasiswa itu yang cara pembelajarannya itu berbeda sekali dengan kita, yang mungkin nanti pada saat melihat nanti nilai kita ada yang tinggi, tapi ada teman-teman kita yang di sekeliling kita cara belajarnya itu beda. Makanya saya berharap kepada dosen-dosen yang mungkin yang nonton kali ini itu jangan pelit nilai dulu lah kalau untuk ini. Ya walaupun kita sudah belajar semaksimal mungkin, tetapi kan nggak tahu bagaimana penyerapan dari materi-materi mahasiswa sendiri gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian untuk pemerintah ya. Untuk pemerintah saya apresiasi sekali yang telah dilakukan oleh pemerintah. Tapi ada satu yang saya tekankan, tolonglah revisi kebijakan kembali. Karena apa? Menurut yang pertama, kartu prakerja gagal. Entah nggak tahu kasarannya benar atau salah. Terus yang kedua sekarang BLT. BLT di sini dalam proses pembagiannya ada yang salah, ada yang malah ngebagiin ke anak kecil, ada yang malah orang yang sudah meninggal malah terdaftar. Dan itu kan berarti kan data di pemerintah kan kurang make sense. Maka berarti itu yang kita tanda tanya itu kemana komunikasi antara pemerintah paling rendah sama paling atas. Berarti kan ini ada suatu tanda tanya bagaimana komunikasinya. Menurut saya sih itu. Terus yang ketiga untuk tenaga medis, saya sangat salut dengan tenaga medis. Sampai sekarang mereka masih ingin menyumbangkan tenaganya untuk menyelamatkan nyawa-nyawa generasi penerus bangsa dari COVID-19 ini sampai 3 bulan. Itu saya tidak ada koreksi untuk medis, tapi untuk masyarakat saat ini. Saya melihat masyarakat 75% masih belum sadar apa itu COVID-19. Mengapa?
Contohnya di Surabaya. Sekarang di Surabaya ini bukan zona merah lagi, tapi zona hitam. Kenapa? Peredarannya hitam, zona hitam. Darurat COVID-19. Itu apa ya? Tidak masuk akal. Bahwasannya pemerintah dari awal sudah memberikan kebijakan bahwa udah di rumah saja, tetapi kenapa masyarakat masih ngeyel? Saya setuju dengan Mas Reza, masyarakat itu masih ngeyel. Emang saya rasakan masyarakat itu masih ngeyel rata-rata. Ada yang oke, untuk saat ini kesadaran untuk menggunakan masker sudah ada, tetapi kesadaran untuk physical distancing belum ada. 65% belum ada. Seperti yang kemarin pada saat mendapatkan BLT langsung ke mall. Kalau saya menjadi masyarakat, BLT itu saya gunakan untuk apa? Untuk tabung, kan itu kan BLT kan tidak terlampau jauh dengan PHK orang yang di PHK orang kan? Iya. Kalau saya menjadi masyarakat yang terdampak itu, saya tabung buat ke masa depan. Jangan BLT 500.000 langsung dibeliin baju, maksudnya apa? Disangka THR. Iya, kali. Disangka THR. Iya, itu sangat-sangat yang saya kecewakan kepada masyarakat seperti itu. Dan saya harap kepada para penonton ini, marilah kita taati pemerintah. Pemerintah itu sudah tidak ada pemerintah yang ingin negaranya bobrok. Tetapi pemerintah pasti semuanya ingin negaranya maju, tetapi melewati cara yang lain. Betul nggak, Mas Riza? Nah, maka dari setuju. Siapapun pemerintahnya, siapapun itunya, tetap kita harus selalu menaati pemerintah. Tetapi kalau misalkan pemerintah tersebut ada yang salah, kita harus berani mengkritik. Kita harus agar kembali lagi ke jalan yang benar. Itu. Toh kalau misalkan kebetulan saya alih Islam dan Mas Reza Islam, berarti Mas Reza pun mengertilah tentang ini. Bahwasannya jika kita mempunyai pemimpin yang salah, kita harus menegur. Betul tidak? Oke. Jangan takut untuk menegur untuk demi kebaikan. Menurut saya sih seperti itu. Terus ini yang kedua, saya ingin tanyakan kepada Mas, harapan Mas tentang COVID-19 ini terhadap rektorat sendiri, terhadap pemerintah, terhadap tenaga medis, terhadap masyarakat seperti apa? Harapannya ke depannya seperti apa? Harapannya ya. Jadi harapannya memang sebenarnya begini. Saat corona ini datang ya ke Indonesia ya, sebutannya corona datang gitu ya. Corona datang ke sini ya. Mampir kayaknya mau singgah nih, tapi mudah-mudahan bisa diusir lah ya. Nah, dia ke sini kemudian memang pada dasarnya ini menguji dari sifat orang Indonesia, menguji organisasi yang ada di Indonesia. Gitu. Ini sebagai ujian benar-benar seperti tes. Ini tuh tes, bisa nggak sih ngadepinnya dengan sistem yang selama ini sebelum ada corona yang kita sebut bilang, wah udah bagus, udah baik, udah birokrasinya udah ramping dan lain sebagainya. Teruji nggak sih? Ternyata masih belum ya, teman-teman semua ya. Terbukti ternyata masih belum. Masih banyak kocar-kacir. Artinya gini, kita tuh harus mempersiapkan segala sesuatu untuk yang paling parah. Untuk saat ini yang kita ketahui paling parah adalah pandemi corona ini ya. Siaga nasional yang paling parah kita tahu pandemi corona ini. Terbukti Indonesia belum bisa mengatasinya dengan baik. Indonesia bisa mengatasinya, tapi belum dengan baik. Itu artinya memang sangat membuktikan bahwa selama ini secara proses, organisasi, blueprint, cetakan kerangka kerja yang memang di Indonesia miliki, itu masih belum baik. Dan juga persiapan akan situasional siaga daruratnya, kita masih belum baik. Sangat-sangat belum baik. Gitu maksudnya. Dan juga revolusi
mental terhadap masyarakatnya gitu maksudnya, tentang masalah pengaturan kebijakan yang memang harus harus langsung diikuti oleh masyarakat. Artinya kedisiplinan masyarakat ini jelas belum teruji juga. Artinya memang pemerintah pun harapan saya dua. Harapan saya yang pertama, saat corona ini sudah selesai pemerintah bisa mengatur semuanya lagi, pemerintah bisa merombak segala sesuatunya lagi dengan lebih baik. Artinya memang merombak yang perlu-perlu aja. Kalau merombak semuanya mungkin 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun aja belum tentu bisa terselesaikan gitu. Tapi artinya rombaklah sesuatu yang memang merupakan ujung pangkal dari permasalahan. Artinya di dalam COVID-19 ini harus ada tim yang melihat mana titik-titik yang sering melakukan kesalahan ataupun menjadi sumber kesalahan. Jadi saat corona selesai, titik itu dibereskan, titik itu diselesaikan, gitu, agar kedepannya tidak terjadi lagi, gitu maksudnya. Nah, tetapi harapan kedua saya, ini, saat corona ini harapan saya adalah pastinya teman-teman semua, bukan dari hanya masyarakat, bukan hanya pemerintah, aparat, bukan hanya tenaga medis, tapi seluruhnya itu kita kerjasama mengikuti seluruh arahan protokol dari pemerintah. Karena pada dasarnya kita melakukan pemilu kemarin mungkin ya 2019 ataupun pilkada dan lain sebagainya, itu artinya kita mempercayai mengurus negara kita kepada pemerintah. Jadi kalau katakan kalian kemarin pada nyoblos nih, teman-teman semua kemarin pada nyoblos, milih pemimpinnya, entah negara, entah kota, entah provinsi, tapi kemudian sekarang nggak nurut sama pemerintah ya, Anda berkhianat namanya. Munafik. Anda berkhianat. Anda setuju dia untuk dipilih, Anda ikut dalam pesta demokrasi tersebut, artinya Anda peduli dengan negara, tapi sekarang Anda tidak peduli dengan negara, Anda berkhianat dengan negara, artinya teman-teman semua. Jadi kembalilah ke lurus, kembalilah jangan berkhianat lagi dengan negara ini, gitu maksudnya. Jadi ikutin arahan, ikutin protokol yang memang sudah diberikan. Supaya kita harus tetap percaya kepada pemerintah bahwa rancangan dari pemerintah itu memang niatnya baik untuk menyelesaikan COVID. Pasti tidak mungkin pemerintah niatnya untuk mempertahankan COVID, gitu kan. COVID bukanlah prestasi, gitu loh teman-teman, gitu kan. Jadi mungkin bantulah hanya hal-hal kecil. Mohon maaf, pakai masker, sekedar keluar rumah aja susah banget. Sering ditemuin banyak orang tidak menggunakan masker dengan alasan dekat. Ya. Malaikat pencabut nyawa tidak tahu ada di mana. Oke, jadi kalian tidak bisa mengatakan dekat atau jauh gitu. Nggak ada yang tahu gitu maksudnya. Penyakit apapun nggak ada yang tahu. Kuranginlah percaya dirinya masyarakat di Indonesia. Kurangin sedikit lah percaya dirinya. Boleh Hal itu percaya mungkin diri, akan tapi jangan terlalu percaya diri gitu loh. Iya, jangan percaya diri banget gitu. Iya. Sangat kebal gitu ya. Iya. Jadi memang harapan saya sih mudah-mudahan tenaga medis tetap berjuang, tidak menyerah gitu, dan kita pun sebagai masyarakat pun membantu dia dengan arahan-arahan yang memang sudah diberikan. Mungkin itu Mas Ditya kalau harapan yang saya miliki. Saya ingin menambahkan harapan saya sama seperti Mas Reza. Saya ingin menambahkan saja bagi kalian yang umat Islam, ya saya juga ingin memberikan nasihat khususnya kepada diri saya dan kepada kalian semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yang artinya, dan di antara golongan manusia ada yang berkata bahwasannya saya beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal dia tidak termasuk golongan orang mukmin. Dan ada satu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwasannya dia pernah bersabda, ayatul munafiki thalathun izza hadatsa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina qana. Yang artinya ada 3 ciri orang munafik, yaitu yang pertama, jika ia berkata ia berdusta, jika ia dipercaya ia mengingkari, jika ia berjanji ia mengkhianati. Itu berarti kalau misalkan kalian seseorang masyarakat ya, yang tidak patuh dengan pemerintah yang tadi yang dibilang sama Mas Reza, yang sudah mencoblos pilihannya sekarang dan menjadi menang di pemerintah, tapi kalian tidak
menaati pemerintah berarti Anda munafik. Kalau menurut saya seperti itu. Cocok. Masuk. Begitu emang Pak Eko. Mungkin itu saja Pak sharing kali ini. Kalau misalkan ada Iya. kesempatan nanti saya ajak kembali Mas Reza ya di kesempatan lain. Dengan senang hati Mas Dit ya. Sayang sekali sih, tapi karena waktu sudah panjang ini ya, tidak sadar saya kalau waktu panjang ini. Iya. Mudah-mudahan Mas Reza di sana. Sebenarnya karena dasarnya kita udah lama nggak ngobrol-ngobrol sih Mas Dit. Iya, itu. Kita udah lama ngobrol-ngobrol ya. Sekali ngobrol bikin beginian, bisa sampai subuh Mas Dit ya. Salah ini. Iya. Ya udah, kalau gitu mudah-mudahan Mas Reza di sana sukses, kemudian terhindar dari COVID-19. Amin, pasti. Saya juga berharap sih mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir dan sehingga kita semua bisa berkarya, terus bekerja dan menggapai semua cita-cita kita yang inginkan. Itu saja. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada tambahan dari Mas Reza? Sedikit ya, boleh ya? Sedikit ya? Boleh. Jadi mungkin saya kembali lagi mengingatkan di mahasiswa, gitu saya ini mahasiswa. Jadi mungkin teman-teman, apapun posisi kalian, mahasiswa, siswa, pekerja, atau apapun, kalian bisa kok melakukan yang terbaik untuk COVID-19 ini, gitu. Menggunakan dengan apa yang memang bisa kalian maksimalkan dengan status sosial kalian, gitu maksudnya. Kalian mahasiswa, kalian berjuang lewat mahasiswa. Kalian siswa, kalian berjuang lewat siswa. Ataupun kalian memang para pekerja berjuang lewat para pekerja, bagaimana gitu. Banyak platform baik yang bisa kita maksimalkan. Salah satunya Mas Ditya saat ini yang lakukan gitu maksudnya. Dengan membuat semacam podcast gitu maksudnya. Hal ini bisa menyebarkan informasi kepada teman-teman. Mungkin yang mendengarkan obrolan kita yang sedikitnya mudah-mudahan jadi tersadar, oh iya benar ya. Jadi sebenarnya apapun hal positif selama itu bisa membantu mau sedikit pun itu sangat berguna teman-teman. Jadi tolong manfaatkan apa yang bisa kalian lakukan demi menuntaskan COVID-19 ini. Itu Mas. Iya. Jujur nih gue nih. Gue bikin podcast kayak gini gara-garanya gabut anjir. Banyak emang, pasti begitu ceritanya nih. Jujur ya. Jujur nih Ditya. Gue ikut. Lu senang hati karena gue juga gabut. Sama aja. Anjir gue bingung ini di rumah aja stres gue. Makanya gue ya udah deh. Gue karya apa yang enak ya? Udah gue bikin YouTube. Nice. Ya udah gitu aja, Ja. Mudah-mudahan lo sukses di sana. Mudah-mudahan pokoknya yang terbaik lah buat lo. Pasti. Amin buat lo juga lah. Oke. Ya. Sukses ya. Makasih nih udah See you on top, Dit. Oke. Sorry kalau udah ngerepotin nih. Ya. Enggak lah.